satu kerinduan Tuhan yang kalau kita bicara kasih, itu dua jenis kasih yang sama kuatnya. Yang pertama adalah belas kasihan. Kalau kita amati, jejak langkahnya Yesus itu kemana-mana dia selalu membawa belas kasihan. Tetapi saya temukan jenis kasih yang kedua, yang tidak kalah besarnya, itu yang namanya passion. Satu namanya compassion. Lah hari ini saya khawatir kita bicara kasih itu kita berhenti atau memahami secara compassion saja. Padahal Tuhan itu punya compassion dan punya passion. Nah, passion inilah yang membawa seorang cinta atau kasih yang punya yang passionate ini yang berkaitan dengan tujuan. Kalau compassion itu bicara dengan kesembuhan dan pemulihan. Betul ya? Orang kasihan, kita kasihan itu kan orang ada persoalan. Ada sakit, ada miskin atau kekurangan, sedih. Tetapi kalau passion itu bicara tujuan, mimpi, harapan. Nah, untuk itu, saya tarik. Ujungnya adalah kedewasaan. Kedewasaan mengandung arti dia menemukan wujud yang seharusnya. Itu namanya dewasa. Jadi wanita, jadi pria. Bukan anak. Lalu dia menemukan kariernya, pekerjaannya, panggilannya, destininya. Dan wilayah hidupnya. Artinya menjadi manusia yang utuh. Itu kasih kita sebagai orang tua kepada anak. Setuju? Lah, inilah analoginya Tuhan. Bahkan lebih dalam, lebih besar. Nah, bagaimana kedewasaan, proses itu bisa terjadi ketika kita, atau dengan kata lain, tidak cukup hanya mau, tapi tahu dan rela. Mau tok enggak rela enggak bisa. Apa contohnya mau enggak rela? Anak muda yang kaya. Mau tapi tidak rela. Nah ini perlu disebarluaskan. Mau tok tapi enggak rela. Ya kan? Sehingga kita tidak terjebak pada pengabdian yang romantisme. Lah saya khawatir kita ini diajari romantisme terus. Yesus kami puja. Kadang-kadang saya ngeri juga nyanyi gitu ya. Semua aku berikan padamu, tenan dah gitu loh. Wentengnya lo ngomong ya. Apapun terjadi loh. Nanti diodik-didik, waduh sudah. Landak marah-marah, cuklek, patah hati, putus asa. Ya, lo ini bukan berarti romantisme itu tidak perlu, tapi jangan berlebihan. Ya toh? Ini penting. Pas gitu loh. Dan kalau berlebihan itu, dan kita belum punya segitu, itu yang namanya bojo ya. Bojo sebetulnya. Karena kita belum sampai ke sana. Ya,
jadi kalau kita bilang sudah ngomong begini, kita mulai milih lagu yang gak serem-serem gitu ya. Rasanya udah di langit sudah. Nah, untuk masuk ke sana kita perlu tahu tatanannya. Kita sudah sering dengar. Nah, dalam tatanan itu mengandung dua. Nah, ini karena saya itu insinyur, suka utak-atik. Level to level. Yang kedua yang saya mau bagikan itu adalah elemen. Elemen rohani. Ini karena saya ini ya sedikit berolahraga, saya bisa cerita. Anda mau olahraga, itu ada elemennya. Satu, ini ngomong bukan ahli loh, ini omong orang awam saja. Anda harus stretching. Stretching. Ini soalnya tambah tua tambah kaku. Ya kan? Terus Anda harus juga latihan otot, beban. Bukan cuma jalan kaki. Itu aerobik, bukan aerobik, itu apa? Itu bagus, itu satu lah. Pakai beban ini, 2 kilo, 4 kilo gitu. Push up. Yang ketiga apa? Agility. Lincah. Itu elemen. Anda mau otot pun tangan, perut, kaki. Itu otot kalau begini sama begini, itu yang kena ototnya beda. Ya kan? Kalau nggak percaya tanya pelatih fitness. Ya, saya nggak pernah kenal PT katanya. Wah, sekarang ada profesi baru. Ada caranya. Kalau perutnya buncit, tidak mungkin dilatih otot beban dulu. Aerobik dulu. Urutannya ada. Coba kita pikir. Nah, ini harus mulai dibukakan. Ini saya ngomong bukan mau pamer pengetahuan. Tapi saya cerita ini lahir dari saya nangkep kerinduan Tuhan untuk Anda. Kita semua itu menemukan kunci untuk proses dewasa. Karena bukan hanya kesungguhan, tapi cara. Otot saya misalnya sekian, tapi saya ngantem begini, sama ada caranya, itu beda impactnya. Jadi kita ini jangan cuma main tulus. Kita ini harus tulus dan mengerti. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu juga elemen. Kerajaan surga itu punya 3 dimensi. Ini dalam renungan saya tidak ingin jadikan fatwa. Love, power, righteousness. Righteousness sendiri jangan dianggap, dikonsepkan sebagai peraturan. Nanti kita akan lihat. Value, nilai, spirit, roh, dan punya kehidupan. Kasih itu bukan cuma berhenti kasih yang umum. Kasih yang covenant. Nah, nanti itu. Kuasa itu bukan hanya kuasa apa? Oh, punya kuasa politik atau apa, bukan hanya itu. Kuasa benar-benar ada energi, ada kehadiran power. Jadi ini sudah, dia punya desain. Lihat. Tubuh manusia atau manusia itu mahakaryanya Tuhan. Ada elemennya enggak? Multi elemen. Tubuh, jiwa, roh. Oke. Tubuh aja ada elemennya lagi. Organ kita berapa? Ada otak, jantung, hati, pankreas, limfa, paru-paru, belon otot, syaraf. Ini high tech loh ini.
Otot sama lemak itu harus seimbang. Hormon jadi harus seimbang. Apalagi yang wanita. Kadang-kadang hormonnya kacau. Itu tidur bisa tidur dan sebagainya. Bisa kena kanker. Karena hormon yang enggak seimbang. Atau kacau. Dan itu dari pikiran. Bisa. Sudah tubuh jiwa roh, tubuh sendiri masih multi sistem. Pikirkan itu. Saya makin melihat kita bisa melirik apa yang terjadi pada tubuh. Itu gambaran formasi spirit, roh. Enggak bisa. Jadi spiritual formasi itu menyingkapkan bagaimana pembentukan manusia roh. Dan tidak pernah dibangun satu elemen. Anda nggak bisa makan nasi tok, nggak pakai sayur. Nanti lah jambian. Efeknya begitu. Mati nggak tapi jambian. Beberapa orang yang kena kanker usus itu nggak pernah makan sayur, nggak pernah. Terus makanan, hari ini ada makanan olahan. Ada gizinya tapi ada banyak campurannya. Itu semua gambaran rohani. Tuhan itu pure. Tapi pengurapan bisa terkontaminasi. Pengajaran bisa terkontaminasi. Firman itu murni. Hati-hati. Lah, kita nggak bisa menghindari campuran. Tapi jangan terlalu. Dan tubuh harus bisa buang. Kan begitu. Kita tidak mungkin makan yang organik seluruhnya, apalagi di Indonesia. Dan hari ini sudah ada beberapa kasus. Anak SD 5 tahun, 6 tahun cuci darah ginjalnya rusak. Karena tidak pernah minum air. Dikasih minuman-minuman. Lah itu contoh. Sakit bukan karena berbuat jahat. Orang tuanya tidak tahu. Karena kurang sekolah. Dan itu analogi dalam hal rohani. Apa enggak begitu? Apa enggak bisa terjadi begitu? Kok saya ngalami gini ya Pak ya? Padahal saya enggak pernah bolos loh ke gereja. Pernah enggak ada omongan begitu? Karena dia tidak tahu. Bagaimana tatanan roh itu bekerja. Alam roh dan alam dan kehidupan. Makanya hukum roh dan kehidupan. Semuanya enggak tiba-tiba. Gambaran saya pernah bawa ini. Kerub itu. Ada wajah anak lembu, bukan lembu loh ya. Anak lembu, calf. Bahasa Inggrisnya juga anak lembu. Anak manusia. Singa, Raja Wali. Anak lembu sama singa itu dua hal yang paradok. Satunya seperti domba. Anak lembu kan pedet ya. Pedet itu juga nggak punya tanduk toh. Juga cuma gitu aja. Dia nggak bisa lawan. Itu unsur penyerahan diri. Surrender. Tapi jangan lupa, Yesus bukan cuma surrender loh. Yesus itu singa dari Yehuda. Jadi beberapa orang itu terjebak gambaran manusia rohani itu sabar, gak pernah ngamuk. Jadi boleh ngamuk? Ya boleh. Tapi jangan lama-lama. Dan tidak boleh benci. Loh Yesus saja pernah jungkir balikkan meja. Jadi kita harus tahu caranya jadi singa. Lah kalau ada bahaya masa kita jadi domba terus yang mengancam keluarga kita. Makanya orang harus bisa menang sama takut. Bukan enggak pernah takut.
Soalnya kalau orang sudah dikuasai takut, dia pasti cari selamat. Orang sudah takut kok. Dan cari selamat itu koncone pengkhianat. Berkhianat secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi untuk setia, salah satu adalah keberanian. Setia itu bukan cuma tulus. Setia itu butuh keberanian. Butuh jadi singa. Terus anak manusia dan Raja Wali. Jadi Yesus nggak bicara sorga saja. Bumi dan sorga. Anak manusia bicara bumi, hikmat. Raja Wali bicara supranatural. Jangan semua disupranaturalkan, jangan semua dinaturalkan. Jangan semua hanya jalannya satu-satunya natural. Ada dimensi supranatural dan kita. Nah ini namanya katana. Pernah dengar? Samurai. Jadi pedang yang canggih. Kalau pisau dapur itu mungkin besi. Tapi yang mahal pun bahannya sudah banyak. Tidak satu. Kalau katana ternyata bahannya itu bermacam-macam. Ada yang empuk, sedang, yang terakhir keras. Anda mau mengalami kerohanian yang benar. Anda dan saya harus step pertama apa? Kepingin. Kalau enggak kepingin enggak bisa. Kalau orang latihan begini, tubuh. Lihat orang ini kalau pria, six pack. Gua pingin punya perut six pack. Saya pernah buka baju dilihat sama anak saya yang kecil. Pak, itu kok dia lihat ini kotak-kotak, kalau perutnya papa kok bulat-bulat katanya, bulat six pack. Jadi saya belum sampai kepingin jadi six pack gitu ya. Jadi ya saya nggak latihan sampai six pack gitu ya. Asal nggak buncit aja. Nah itu juga satu passion, satu level. Tapi ada orang yang begitu passionate sampai latihannya sampai six pack. Dan itu ada caranya. Saya mulai melihat mata-mata, iya Pak. Ayo. Yesus itu, He is the greatest spiritual master. Dia itu guru yang luar biasa. Guru rohani yang luar biasa. Bukan hanya penyelamat. Dia bukan hanya kita terima kasih, itu satu elemen. Tapi juga kita kagum, admire, ngefans. Saya pernah sharing kan? Saya ngefans sama pelatih karate saya. Membuat saya anak kelas 5 SD, 6 SD latihan tiap hari. Ternyata dalam pertumbuhan jiwa anak muda, dia harus ketemu orang-orang yang dia kagum. Karena memang kejiwaan, makanya 5 jawatan itu diberikan supaya dia jadi stepping stone. Tapi nggak boleh kebablas. Jadi dia jadi role model yang tidak sempurna. Oh kayak gitu ya. Saya bersaksi, saya itu belajar nyembah, itu lihat pertama kali. Saya tentu saja lihat cara Benny Hinn menyembah. Gitu ya, maksudnya gimana? Saya niru. That's fine. Tapi jangan cuma niru. Yang kita belajar kenapa dia bisa begitu, esensinya apa. Bukan terus ditiru gayanya. Dulu ada almarhum Yeremia Rim. Masih ingat ya? Kalau khotbah bawa sapu tangan, terus di tengah-tengah ngelap pakai sapu tangan itu. Anak buahnya
Yang timnya kalau khotbah pakai sapu tangan terus ngelap begini. Ya nggak apa-apa lah niru ngelape pakai sapu tangan. Tapi bukan itunya esensinya, masih nggak ngelap. Kunci, dia diurapi bukan karena ngelap pakai sapu tangan itu loh. Ya kita rada-rada ketularan dalam satu periode, that's fine. Nah iman ini elemen dan urutan. Datang, duduk, jalan, berdiri. Walaupun di sini dia balik lagi, cycle-nya. Come, Anda harus diundang. Jadi basicnya, fondasinya bukan kita mengasihi Tuhan. Kita dikasih Tuhan. Bukan kita pilih Tuhan, Tuhan pilih kita. Kesadaran itu harus, ini dasar. Dari situ kita mau covenant. Karena kalau kasih kita kepada Tuhan tidak bisa buat dasar. Maka perbedaan gereja Katolik sama gereja Protestan itu begini. Matius 16 ayat 18. Gereja Katolik menafsirkan di atas Petrus. You are Peter. Engkaulah Petrus, di atas batu karang itu Petra. Dan ditafsirkan, saya nggak ingin menjadi perdebatan, tapi itulah penafsirannya. Makanya di Vatikan ada patung Petrus bawa kunci. Kalau saya tidak mempercayai seperti itu. Engkaulah Petrus, karena iman atau pewahyuan Petrus itulah engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Jadi satu iman yang personal, karena perjumpaan yang personal. Dan di atas rema atau revelation itulah. Batu karang itu adalah Kristus sendiri. Pengenalan akan Kristus. Aku bangun jemaatku. Sebab kalau di atas manusia itu dasar yang rapuh. Nah kalau sudah set baru walk. Banyak orang tidak pernah walk with God. Dikasih Tuhan, iya. Karena dia nggak pernah covenant. Loh ini nggak bisa dibalik. Nggak bisa, ujuk-ujuk aku mau jalan sama Tuhan. Bagaimanakah orang bisa berjalan bersama? Ini tatanan. Kalau dia belum sepakat. Ada tuh ayatnya? Kalau cuma ditolong oke. Seperti gini lah. Kalau cuma konco ngopi boleh. Tapi kalau kongsi perusahaan mau aku. Loh, ada ya omongan gitu. Itu namanya ya baik. Tapi enggak perjanjian. Kalau sudah kongsi satu perusahaan. Itu namanya covenant. Gambaran covenant. Itu beda dengan berkawan, ketawa bersama. Ayo. Itu beda. Baru walk. Nah, semua itu energi. Kasih itu energi, benci itu juga energi. Cuma energi yang mematikan, satunya yang membawa kehidupan. Nah, kesehatan ini renungan saya. 3. Saya mendapati orang-orang yang sudah berusia, itu yang harus dijaga itu adalah bukan cuma organ bagus, bukan dari bakteri virus, tapi energi tubuh. Jadi ada orang jantungnya tidak ada koroner, semuanya bagus, tapi baterai nih lemot. Nangkep, ada ya? Ada. Dan bisa terjadi tiba-tiba karena pikiran, karena stres, whatever. Atau makannya salah, atau tuanya tiba-tiba. Setiap orang akan jadi lebih tua. Tetapi bagaimana menjaga ini kalau teori kesehatan tidak gitu. Nah, ini yang
sebetulnya ini yang menentukan. Lalu kita harus menang atau harus menghindari virus bakteri. Dan tiga ini ada hubungannya. Kalau tubuh ini kuat, energinya, antibodi kerja melawan virus bakteri. Tetapi yang bisa merusak bukan cuma virus bakteri. Namanya penyakit degenerasi. Pernah dengar? Yang namanya sakit diabetes, jantung, itu bukan karena virus bakteri. Karena organ tubuh, selnya rusak. Sehingga dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, saya analogikan bagaimana kita memaintain hidup rohani, berjalan. Anda ketemu ini. Anda harus menjaga, ini penting, spiritual conscious state. You are, you are not in the realm of flesh, but in the realm of spirit. Jadi kita harus menjaga kita ini dalam realita roh. Itu yang namanya di dalam roh. Kesadaran roh itu namanya penyembahan, merenungkan firman dan melakukan. Jadi yang saya jaga, ini bukan pamer karena saya bukan olahraga prestasi. Saya menjaga otot saya itu dalam keadaan di-stretch. Di-stretch itu apa? Saya mungkin kadang-kadang push up gitu aja. Push up itu berarti otot itu kayak dibangunkan. Jadi dia nggak tidur. Kenapa orang kecedit? Karena ototnya nggak pernah di-stretch, nggak pernah sehingga dia tidur seperti orang bangun tidur suruh lari. Coba bangun tidur langsung, wah dia bisa. Nggak pernah begini, tiba-tiba angkat ember, kaget. Karena dia tidak bangun, dia tidak conscious. Lah kalau dia conscious, maka dia mampu melawan ada dua musuh. Power of death. Maut. Tapi yang kedua adalah flesh. Saya sharing sama Cingin. Jadi kok barang elek, barang bagus, kalau kita dalam flesh, itu bisa dimodifikasi jadi barang elek. Karena kita nangkepnya dalam flesh. Lah bagaimana flesh ini dikalahkan atau ditidurkan? When you are in the spirit, walk in the spirit, you shall not fulfill the lust of flesh. Jadi harus terus ditidurkan. Dan kekuatan roh ini juga, ini namanya maut, ini namanya dosa. Jadi ini putar. Anda harus memaintain di sini. Anda harus belajar mematikan daging, ego. Rumput liar harus rajin dijabuti kalau tamannya mau bagus. Hati kita harus dirawat. Amin. Saya punya istilah yang ada orang suka. Cantik itu butuh bodoh. Cantik fisik aja butuh bondo. Cantik rohani itu juga butuh biaya, saudara. Ada harganya. Tidak ujuk-ujuk, saudara.
Enak aja. Ada harga itu ya, mulai uang, pengetahuan, ketekunan. Loh. Anda dari situ belajar dari namanya artis aktor itu. Karena buat dia cantik itu modalnya. Jadi dia mau lakukan apa saja. Saya tidak ngomong yang dilakukan itu benar. Maksud saya dia menghargai itu. Beda dengan ibu-ibu biasa. Oh, seumur sakmene lapo repot-repot. Kan begitu, itulah orang biasa. Kalau artis nggak begitu. Ya yang penting Tuhan kan tahu siapa saya, aku kelemahanku. Kan begitu. Kita enggak punya passion untuk cantik. Tapi artis atau orang-orang tertentu, dia akan bayar mahal untuk itu. Nah itu loh. Dan dia akan belajar. Produk apa yang bagus, yang cocok. Teknologinya apa. Think about it. Dan untuk orang sosialita yang di level atas, itu bisa ratusan juta miliar. Bayangkan itu. Dia tidak eman. Nah, kenapa sebagian orang Kristen jadi orang biasa? Saya tidak bicara gift. Saya tidak bicara karunia. Di Alkitab ada orang luar biasa karena karunia. Contoh Elisa, Musa. Nah, Musa dua-dua. Tapi ada orang yang dicatat orang luar biasa bukan karena berkarunia. Janda di Sarfat. Kaleb. Itu enggak pernah diomong dia punya karunia apa loh. Tapi dicatat dia punya hati yang berbeda. Ini yang saya mau masuk, yang mau saya sampaikan. Saya makin yakin tidak satupun anak Tuhan itu didesain, dipanggil untuk jadi orang biasa. Nah, tolong jangan disalah ngertikan jadi orang biasa. Tidak biasa itu berarti yang punya karunia bisa khotbah, bisa nubuat, punya karunia kesembuhan. Tidak semua orang diberi karunia itu. Walaupun juga bisa seperti itu. Roh yang luar biasa ternyata dalam bahasa Ibrania, saya cari kerepean, yatara rukah, ruah itu spirit. Ternyata di sini ada tau, ada resh, ada alef. Jadi kalau saya gadokpologi sedikit, excellent spirit itu adalah orang yang masuk dalam perjanjian. Karena di situ menemukan identitas dan tujuan. Kenapa tidak semua anak Tuhan luar biasa? Karena tidak hidup dalam dimensi covenant. Kapan biji itu tukul? Kalau dia ketemu tanah dan air. Jadi dia ada di dalam sebuah state atau environment yang tertentu. Kalau environment ditoples kering, nggak ada air, tertutup, dia nggak akan aktif. Jadi bagaimana 5 jawatan menurut saya? Itu salah satu tugasnya mengaktifkan benih ilahi. Harus ada pelayanan teknologi rohani yang memampukan benih yang tidur itu bangun. Gini. Kalau saya melatih ayam untuk terbang, saya berpengalaman nih. Biar 10 tahun nggak bisa terbang. Ya kan? Tapi kalau saya melatih Raja Wali, walaupun kurang sempurna,
Tapi kalau dia makan, bertumbuh, bulunya mulai tumbuh dan makin besar. Satu hari bisa terbang. Tetapi ada sisi approach yang lain begini. Seperti biji plastik, kalau saya beri pupuk, saya sirami, bisa tumbuh enggak? Tidak. Jadi pelayanan perjanjian baru yang pertama harus menjadikan orang itu lahir dalam roh. Bukan 5 tahun ke gereja, cuma nonton tidak pernah lahir dalam roh. Karena hanya kelahiran roh, kita bisa memiliki indera atau sense tentang the existence of the kingdom of God. Without it, kita hanya dengar sebuah khotbah, advice, nasihat, moralitas, petunjuk, peraturan, doktrin. Bayangkan kalau ada mobil atau sepeda motor, kita lihat kalau sekarang diangkut dulu, dinaikkan truk yang dia di atas, dia nggak jalan toh. Terus dia digeret gitu. Yang nggak apa-apa satu proses awal. Tapi kalau mobil terus-terusan cuma digeret, diangkut, dia nggak pernah jalan sendiri. Padahal dia punya mesin. Lah saya khawatir. Entah sengaja atau tidak. Satu pola gereja yang membuat jemaat itu justru secara langsung tidak langsung, sengaja tidak sengaja, dia tidak malah didorong untuk mengaktifkan mesinnya. Karena dia tanpa aktif, dia sudah digeret jalan. Itu nggak salah. Sama seperti bayi menyusu. Dia nggak bisa kecapan, giginya belum tumbuh. Dia juga nggak tahu makan pakai sendok. Dia itu namanya disuap. Tapi karena disuap, dia harus growing. Jadi tindakan menyuap dalam satu periode itu benar, baik, tapi itu adalah kesalahan. Kalau lebih keras, kejahatan. Makanya ini ada, makanya saya suka dengan temanya Adi Gunawan. Saya bukan sepaham sama beliau. Ada satu artikel di klip di YouTube, jangan mencintai anak. Oh, saya kepingin denger loh, mosok gak oleh cintai. Ternyata maksudnya gini, jangan cuma aku sayang, aku cinta. Anda harus memahami anak. Anda harus nuntun anak itu growing. Jadi sampai ada penelitian, anak yang ibunya sabar, gak pernah ngamuk, gak sukses. Karena apa-apa gak diseneni. Ingat Tuhan Yesus domba, tapi dia juga singa. Anda jangan kecil hati kalau ditegur keras. Dia gak pernah buang kita. Dia tetap sayang sama kita. Tapi jangan jadi anak manja. Kita harus mau diproses. Kita harus rela sakit. Sakit yang gak bikin mati. Sakit kena virus itu bikin mati. Itu pun kalau menang antibodimu naik. Lu kan gitu. Lu ini physically ini tuh mengajarkan kita. Makanya orang yang disteril itu malah keluar mati dia kena COVID. Anak yang enggak pernah semua dijaga steril. Waduh. Anak kita malah enggak kuat. Betul ya? Karena itu tatanan. Lah bagaimana kita punya rela sakit proses.
Kita punya endurance, kita punya tadi itu roh yang luar biasa. Sekali lagi saya nggak bicara karunia, saya nggak bicara IQ, saya nggak bicara bakat talenta. Saya bicara roh yang luar biasa. Karena tidak terkait langsung dengan bakat karunia. Berarti setiap orang bisa memilikinya. Karena ini bukan kemampuan. Hakikatnya. Nah, salah satu adalah memiliki tujuan hidup. Kenapa orang jadi orang biasa? Karena dia nggak punya tujuan. Maka dia nggak punya nggak punya moving pergerakan ke sana. Dan kita jadikan God of love without purpose. Padahal Tuhan itu kasih dan tujuan. Di situ kita diajar untuk bergerak. Lihat ya, hidup ini relasi, motion, relation and motion, koneksi, hubungan dan bergerak. Lihat, planet itu bergerak. Kita ini bisa hidup karena udara. Udara yang bergerak, bukan hanya udara. Kalau hanya udara, sedot nafasmu, jangan dilepas. Itu kita dapat udara toh. Colno moh eman-eman. Mati. Lah kenapa kok udara yang bagaimana? Yang mengalir. Itu namanya bernafas. Life is a relation, life is moving. Jantungmu bergerak. Darahmu bergerak. Every time, every second bergerak. Makanya saya katakan, this is not optionable. Anda harus latihan olahraga. Karena desainnya tubuh itu bergerak. Loh dulu Tuhan Yesus enggak olahraga, enggak fitness Pak. Tuhan Yesus itu enggak perlu fitness karena dia tukang kayu. Kalau Cingyin jual kain, lain, angkut-angkut. Dia bawa itu kayu. Sudahlah, saya itu pernah di muka rumah saya, itu orang gotong pasir, ngambil pasir, 2 pikulan. Zaman dulu itu, enggak ada alat. Itu punuknya ini sih, bendol. Saya coba ngangkat, nyet itu, sakit sih. Buat dia tuh biasa, sudah ototnya di sini terlatih. Strong di situ karena dia menerima beban itu. Nah, kita harus menemukan passion itu, mimpi itu. Itu yang saya sebut harta. Coba kita pikir, ini cara mikir. Kalau itu pertolongan, ya, ada orang sakit, dokter manjur, berarti laris ya. Saya tuh lihat kalau dokter laris itu ya, praktek tuh sampai 12:30 jam 1 pagi baru tutup. Ya, mau nggak pasien tuh nunggu kebagian jam 12 malam? Tunggu mau sakit. Coba waras, mau? Mau. Karena itu pertolongan. Lah kalau Yesus itu pertolongan toh, kita ini nggak punya passion yang terus menerus. Makanya kalau keadaan baik-baik ya sudahlah, ya sudah pokoknya jaga stor muka lah supaya nggak hilang hubungan itu. Tapi kalau itu harta, itu beda. Buat seorang artis, kecantikan itu harta. Dia rawat tiap hari. Makanya Tuhan bilang, di mana hartamu, di situ hatimu. Lah Yesus itu penolong atau harta? Itu akan merubah cara hidup kita. Lah hari ini Yesus itu sarana, alat, disajikan penolongnya, berhenti di situ.
Mari jadikan sarana untuk mencapai, untuk membantu agenda saya. Beda itu. Beda paradigma. Orang itu mungkin bisa diberkati. Tapi percayalah nggak bisa jadi spiritual. Jadi kita kaitannya Imam Raja. Ini jalan hidupnya seorang pejuang dan penyembah. Militer. Sekali-sekali lihat di YouTube atau di Instagram. Cara hidupnya orang Israel. Anak-anak perempuannya. Melok perang. Gila ya. Real ini. Ada orang punya kerjaan di luar negeri. Gajinya lumayan. Israel perang, pulang. Buat kita orang Indonesia, kepikir gak? Boro-boro, kita suruh wajib militer mikir 1000 kali gitu. Karena kita tidak hidup dalam paradigma sebetulnya warga negara, bagian dari sebuah negara, kerajaan. Kita ini terjebak. Kenapa? Ya, saya potong. Paradigmanya dia tidak bergerak dalam membership, tapi citizenship. Kalau Anda beriman, itu mentalnya berhenti di membership. Tidak kemana-mana. Bukan berarti membership itu hilang loh. Saya tidak meniadakan keanggotaan gereja lokal loh ya. Itu ya. Tapi itu bukan, kalau itu kalau itu madu bukan royal jelly-nya. Bukan yang di dalamnya. Di dalamnya apa? Citizenship. What citizenship we are? The kingdom of God. Lihat orang Israel. Di dalam dirinya. Mau perempuan, mau laki, mau noni, mau ada yang veteran tua. Anda lihat itu. Roh dan budaya, way of life seperti itu. Itulah gambaran kerajaan surga. Karena semua punya DNA pejuang dan penyembah. Mereka nggak ada yang jadi orang biasa. Noni. Tapi jalan-jalan kadang-kadang lucu. Ada jalan-jalan lagi pacaran. Ini pacaran ini lagi gandengan. Tapi bawa stand. Gak mungkin kita temui di sini. Tuhan punya 2 anak. Anak sulung, anak bungsu. We have one father, the same father. Jehovah. DNA kita ini di sini. Aung Suu Kyi. Pernah dengar? Myanmar. Wajahnya kan imut-imut lembut toh. Tapi dia anaknya jenderal. Di dalam dirinya mengalir darah pejuang. Di dalam diri kita mengalir darah imam dan raja. Jadi bukan cuma bicara ngajari terbang. Bagaimana mengaktifkan divine seed itu. Ini promosi sedikit. Kita mau rencana ngadain ibadah healing and meditation and restoration. Jadi ya bukan tidak ada yang didoakan, tetapi paradigmanya bukan datang untuk didoakan. Jadi ada orang hebat mendoakan gitu ya. Saya tidak lanjuti pola tadi yang pernah saya sampaikan. Mesbah dan sumur. Yang satu api, yang satu air. Yang satu dari atas, yang satu dari dalam.
Ini bicara air, bagaimana membuka sumur-sumur yang masih tertutup. Ketika itu terbuka, mengalir. Kalau secara fisik, dia menggelontor, menyuci. Dia menyembuhkan. Betul nggak? Bagaimana itu dibuka? Itu ada teknologinya. Nah, saya lagi passionate untuk membagikan itu. Kenapa ujungnya? Untuk melayani program agendanya Bapak yang Raja. Dia berkata seluruh semesta, seluruh makhluk menantikan dari gereja saat Son of God be revealed. Anak Allah itu bukan anak tapi Zan, putra. Ching Yin pernah ikut seminar, saya juga waktu ikut di Jakarta dari timnya Bill Johnson. Semua sisi itu mengerucut ke Roma 8:19. Ini nggak bicara compassion. Ini bicara passion. Siapa yang bisa nyambut kedatangan Tuhan? Anda pikir bayi rohani? Enggak. Maka kata celaka itu perempuan dan bayi yang menyusui. Berarti perempuan dan bayi. Padahal kata celaka itu biasanya bagi orang jahat. Celaka yang menggeser tanah, celaka yang tidak berlaku adil. Tapi ada satu celaka yang terus saya renung. Ini celaka ibu-ibu yang menyusu. Jadi dalam masa kegoncangan, yang lemah itu celaka. Hanya yang kuat yang bertahan. Dan Tuhan tidak ingin anaknya binasa. Saya bukan nabi, tapi saya bisa nangkep kerinduan Tuhan. Lah kalau polanya itu mobil-mobil itu cuma digeledek, ditarik sama traktor, tidak pernah diajari untuk mengaktifkan sendiri. Dia gak pernah dewasa. Dia pikir dia dewasa. Saya pernah ada komentar yang bagus waktu Benny Hinn berapa tahun yang lalu, Pak Alek masih ada. Ya sekarang juga masih ada tapi di surga. Istilah masih ada itu sudah tidak ada itu keliru ya. Kita kan abadi. Benny Hinn itu telat. Tidak datang. Hari ketiga baru datang. Sampai suruh ngomong sendiri, minta maaf sendiri. Nah itu ada undangan, bayar lagi. Ya saya tidak bayar, dikasih. Saya datang hari pertama. Hari kedua, gak teko-teko. Hari ketiga saya ada pelayanan, beliaunya datang. Jadi sisipan. Saya tidak ketemu. Terus nyeletuk. Nah, waktu hari pertama, 2, itu kan Benny Hinn tidak ada. Itu ada timnya orang bule. Kan judulnya kan doa kesembuhan toh. Temanya, ada orang sakit minta didoa. Mereka itu gak pede. Oh, baik muter-muter. Pak Alek yang mengotorkos. Yang sakit, maju sini doain. Teman saya nyeletuk. Orang-orang itu loh timnya Pak Benny Hinn. Piro tahun sama Benny Hinn. Wis ketok ndak orang sakit sembuh. Tahu toh? Barang Benny Hinn gak ono, bingung. Seperti orang diterno mobil, pernah ya? Anda yang biasa disetirno ke daerah. Satu hari sopir ndak ada, nyetir di endi ya? Ini ndak ada GPS ya. Ndak pernah tahu ternyata. Padahal mungkin seringkali sudah diterno. Atau Anda diantar apa? Ndak pernah tahu. Kalau ndak nyetir sendiri. Koyoke tahu. Balak-balik masuk hadirat Tuhan. Tapi golek dhewe gak bisa. Loh ini kan menyedihkan. Maksudnya disuapi 5 jawatan itu diberikan. Bukan untuk dipuja, untuk ini gadol semua. Karena kita ini 5 jawatan itu koko. Bapak kita ini 1. Jadi kalau ada keluarga misalnya ada koko ini 17 tahun bapaknya punya anak lagi. Ya. Istri saya itu punya koko yang terpaut berapa ya? 12 tahun atau 15 tahun.
Jadi kayak papai. Tapi itu koko. Jadi kokonya yang suruh ngomong. Nangkep ya? Tapi ingat dia bukan bapamu. Papa kita satu. Jadi kata bapak rohani ini hati-hati. Bapak rohani ya opong, sing mati buat kita bukan pendeta itu. Kan Tuhan Yesus. Yang beli kita ini Tuhan Yesus. Jadi saya selalu memposisikan, aku ini cuma senior brother. Mau disebut bapak roh oke, tapi pengertiannya tuh harus ngerti. Kowe iki anake babe. Saya ini cuma mewakili, ngomong, menuntut supaya kau kenal sama babe ini. Bukan untuk kau jadi pengikutku, pengikut yang ya dalam arti dalam tim bisa ya, tapi bukan nangkep ya. Gitu loh. Dan jangan berhenti membership. Anda harus lihat the kingdom. My gereja jadi seperti sebuah biara. Kita harus nembus tembok. Saya ini mau belajar. Tanggal 30 nanti kalau Anda mau, saya diundang satu acara lintas agama. Penemuan identitas diri. Sama Gus Aan. Saya nggak ngomong bisa, nggak bisa. Saya mau belajar, saya mau. Dan Tuhan beri saya hati. Karena saya lihat kingdom, saya nggak lihat orang agama lain itu kayak musuh orang asing. Itu orang dicintai Tuhan. Bapakku itu sayang sama semua orang. Hari ini kita di kotak-kotak. Bukan di gereja disatukan jadi satu, bukan. Sama seperti tubuh ini kan harus terhubung. Nah, bagaimana striving spirit ini? Anda harus punya identitas, love, dan purpose. Tolong disiapin nanti ya, di Beautiful Run. Satu aja, terlalu lama. Jadi cinta ini titik awalnya yang memberi identitas dan tujuan. Not all of us can do great things, but we can do a small thing with a great love. Anda akan tetap punya excellent spirit. Amin. Saya bisa ngomong begini, bukan mengecilkan pertemuan besar. Kadang-kadang di pertemuan besar, ibadah dengan nama besar, rasanya kosong. Ya, bukan berarti pertemuan besarnya salah. Tapi ada pertemuan kecil atau biasa. Tapi sangat menyentuh dan bermakna. Jadi ukurannya bukan itu. Hari ini saya nggak percaya dengan style lagi. Mau gaya rame, mau gaya tenang. Tadi itu, saya kasih masukan. Itu caranya Mary nyembah, itu bagus. Sungguh-sungguh. Tapi jangan cuma satu style. Jadi kalau orang kungfu itu kan ada lembutnya, ada keras. Jadi ada saatnya tuh kita kayak quiet. Ada saatnya kita harus main, elemennya tuh nggak boleh satu. Amin. Ya toh, kungfu itu kan ada begininya, ada gininya. Itu kelebihan kungfu dengan karate. Karate itu waku tak. Tapi karate yang saya ikuti sudah termodify. Itu ada sotokan, ada goju. Kalau goju itu lebih mengalir. Yang benar yang mana? Sebenarnya dua-dua. Makanya Yesus seperti anak domba
jaga seperti singa. Next. Nah, bentar. Ini ya. Jadi Abraham juga mezbah, api, sumur. Jalan kehidupan. Jadi jalan itu kita harus diisi api dan air. Terus. Next. Coba dibantu aja. Terus punya tujuan. Nah, rasa sakit itu harus menjadi, kita harus belajar untuk memanage, berkawan, bersahabat. Bahkan menikmati. Orang latihan bodybuilding itu kan menikmati rasa sakit terus. Sakit. Tapi lama-lama ketagihan dia. Karena dia tahu itu proses yang membawa dia makin bagus. Next. Sorry. Ini bagus. Ada satu kata begini. The issue adalah lebih mudah menemukan seorang yang mau menjadi volunteer itu apa? Sukarelawan untuk mati daripada menemukan mereka yang mau bersedia untuk bertekun dengan rasa sakit dengan kesabaran. Jadi itu namanya stamina rohani. Karena hidup rohani itu sebuah journey. Bukan sprint. Cross country. Pas, jangan terlalu lambat tapi jangan terlalu habis di depan, habis. Kadang lembah, datar, gunung, medannya bermacam-macam. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kaleb 45 tahun. Jadi dari pemuda 40 tahun jadi 85. Dia apinya nggak habis. Because he has a different spirit. He never be old. I'm not talking about physically but spirit. Your heart. Itu ada caranya. Ketika engkau menerima cinta yang personal. Dan engkau melihat, diajak menggapai sebuah mimpi yang dia berikan pada kita. Itulah Abraham. Perjumpaan dan dia jalan untuk menggapai sebuah kota. Menanti-nantikan sebuah kota yang dibangun oleh Allah. Jangan pernah jadi orang biasa. Kita nggak semua orang dipanggil jadi orang hebat. Tapi jangan jadi orang biasa. Dan nanti kalau Anda punya roh yang luar biasa. Ingat sumur itu ada kata 7 adalah roh Allah. Karunia-karunia itu akan teraktivasi di dalam hidup kita. Bukan untuk ambisi. Itu adalah cara kita memberi hadiah kepada Tuhan. Coba, apa yang diimpikan orang yang sudah kaya raya, punya perusahaan besar. Salah satu mimpinya apa? Bagaimana dia bisa mewariskan. Bagaimana atau saya balik, anaknya itu bisa bertumbuh, bisa jadi pewaris perusahaannya dia. Saya mendengar, Anda bisa lihat sendiri, doa dari Jenderal MacArthur. Tuhan berikan aku seorang anak, bla 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 bla. Sehingga kalau itu aku dapat, aku tahu aku tidak hidup sia-sia. Tuhan pun ngomong begini, pengorbananku tidak sia-sia. Ketika dia dapat Paulus bersaksi, tapi kasih karunia tidak sia-sia yang bekerja di dalam hidupku. Aku bekerja lebih keras, aku begini, tapi dia tidak membanggakan diri, tapi bukan aku, kasih karunia yang di dalam aku. Oh, bukan saya. Ada sebuah pepatah. You can give without loving, but you cannot love without giving. Salah satu resep anak kita? Buat dia percaya
ada cinta. Dan ajari dia punya mimpi. Saya masih ingat anak saya yang bungsu. Ya dia sekolah tenang-tenang aja biasa. Dan sehari ini di saat mulai itu anak saya sudah menangi. Anak saya yang sulung masih menangi ranking. Itu kayak orang gendeng itu. Saya masih ingat itu. Ibu-ibunya yang gendeng saya bilang. Mamanya tuh yang kepingin ranking. PR-nya iki sih sekolah mamanya apa anaknya. Masih ingat itu ada tahun itu. Gila itu. Paranoid. Zamannya anak saya bungsu enggak begitu. Untungnya istri saya juga enggak ikut-ikut begitu. Yang anak sulung ya sudah anak saya. Tapi ya lumayan pinter, dia ada juara 3, kadang 2 gitu ya. Tapi enggak sampai 1 gitu. Anak saya enggak tahu ranking berapa tapi ya tengah. Tapi begitu dia mau ke sekolah luar negeri. Dia bisa naik. Tanpa kita motivasi apa istilahnya. Sampai waktu UNAS. Ini segala puji buat Tuhan. Anak saya yang bungsu itu bisa UNASnya. Itu nomor 2 sak Petra. Jadi UNASnya anak. Dan yang nomor 1 yang ikut olimpiade matematik fisika. Waduh sudah kayak gitu. Ini anak saya yang nomor 2. Wah saya bilang lumayan kamu kok bisa. Sampai teman-temannya juga surprise. Wah kamu nyalip ya gitu ya. Jadi yang ini disalib semua sama dia. Kenapa? Dia punya tujuan. Bukan sekarang lebih pintar. Bukan. Dia punya tujuan. Kasih dia mimpi. Ajari dia menemukan mimpinya. Bukan kasih. Ajari dia menemukan mimpinya. Dia akan bergerak. Ajari dia percaya ada cinta. Dia nggak punya waktu untuk baper. Kalau punya tujuan nggak punya waktu untuk baper. Gitu loh. Kenapa orang itu suka baper dipikir? Karena tuh nganggur. Kosong, space-nya masih banyak. Ya kan? Permisi. Kadang-kadang ibu-ibu kurang space-nya terlalu banyak. Jadi arisan ngerasani kanan kiri. Kalau kita ini punya mimpi. Dan kita ini terhisap, passion itu. Kita gak punya waktu. Gitu. Ngapain kita mikir itu? Emangnya gue pikirin. Misalnya Anda itu seorang passionate latihan fitness. Udah ini bete. Justru dari fitness tuh bete kita ini. Wah selesai. Hilang sudah. Ini baru physically dan soulless ya. Kita gak punya waktu. Saya gak mau mikirin, waduh orang begini ya sudah. Saya juga gak mau terjebak, saya benar dia salah. Buat saya itu manusia itu gak ada yang sempurna. Udah begitu aja. Saya juga gak mau percaya dengan tuduhan-tuduhan dia. Itu. Kenapa? Saya gak ingin kehilangan mimpi itu. Selesai. Halo. Percaya dengan ada cinta yang beyond. Dan ada mimpi. Dan kita masuk di situ.